Hai Sobat Faperta, balik lagi di Sapa Faperta, episode kedua bareng aku Helmania Jelita. Nah Sobat Faperta, siapa sih yang nggak pengen jadi mahasiswa berprestasi? Kali ini kita bakal mengulas dan bakal ngobrol seru nih bareng salah satu mahasiswa berprestasi yang dapat predikat The Most Favorite Outstanding Student of Gadjah Mada University tahun 2022. Ada yang udah bisa tebak kira-kira siapa nih? Nah, untuk clue berikutnya, dia ini merupakan salah satu mahasiswa dari Prodi Mikrobiologi Pertanian angkatan 2019. Kalau kita tarik ke belakang nih, dia juga sempat mengikuti program Student Exchange di Gyeongsang National University di Korea gitu. Siapa lagi kalau bukan Robertus Hudi Utomo. Halo, Hai Hudi. Halo. Mungkin bisa saya hai dulu nih. Halo semuanya. Mungkin teman-teman sebenarnya udah nggak asing ya sama Hudi ini karena dia emang udah melanglang buana kemana-mana, pengalamannya banyak banget ya Hudi ya. Terima kasih. Mungkin di sini bisa sharing-sharing, tapi kita berfokus ke ajang yang sempat Hudi ikutin, yaitu Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi gitu. Nah Hudi, kalau boleh tahu sekarang Hudi kesibukannya apa nih? Oke, untuk kesibukanku saat ini, aku fokus di penelitian. Selain itu juga nyambi jadi koordinator praktikum, asisten, dan juga mengajar untuk saat ini. Wah keren banget, padahal udah semester akhir, tapi tetap masih aktif ngasih stand penelitian. Semoga semuanya dilancarkan sampai akhir ya. Terima kasih Helma. Nah, Hudi ini aku penasaran banget nih, kira-kira gimana sih awalnya Hudi bisa ikut dan dapat predikat The Most Favorite Outstanding Student Gadjah Mada University tahun 2022. Mungkin bisa diceritakan dari awal alur pendaftarannya dan lain sebagainya itu gimana gitu. Oke, jadi kala itu pemilihan mahasiswa berprestasi, kala itu saya dipercaya dari kala itu saya masih semester 3 seperti itu ya. Nah, waktu saya semester 3 saya mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi di mana kala itu mendapatkan jalur undangan di mana dari Ditmawa menyampaikan kepada akademik, kemudian saya diminta untuk berkontribusi di sana. Selain itu juga ditengarai berbagai mahasiswa lain yang dari fakultas yang sama yang kemudian mengikuti hal tersebut. Nah, pada tahun itu saya memperoleh predikat sebagai mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Pertanian. Oh, iya. Nah, kemudian di tahun berikutnya ketika saya semester 5 menuju semester 6, kala itu mahasiswa berprestasi dibuka kembali seperti itu dan saya masih diberi kesempatan untuk mengikutinya. Nah, kala itu waktu di semester 3 kan masih angkatan 2018 yang mengikuti. Nah, kemudian di angkatan di semester 5 itu angkatan 2019. Nah, kemudian saya mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi tersebut. Nah, bersyukurnya kala itu saya mendapatkan predikat sebagai mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas, kemudian mengikuti super camp, kemudian dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi terfavorit Universitas Gadjah Mada. Keren banget nih. Ini kalau kita tarik ulur ke belakang gitu ya, kira-kira untuk prosesnya dari awal pendaftaran itu sampai akhirnya pengumuman itu butuh waktu berapa lama itu? Mungkin untuk persiapan berkas kurang lebih 2-3 bulan ya, tapi itu sesuaikan dengan kebijakan dari pemilihan mahasiswa berprestasi pada umumnya. Tapi untuk secara umum gambaran alur pendaftarannya itu dimulai dari pembukaan itu ya, baik ada jalur undangan maupun jalur apapun. Jadi seluruh mahasiswa dari kalangan apapun yang ingin berkontribusi dan mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi sangat boleh dan disarankan. Jadi tidak, mahasiswa berprestasi itu bukan berarti kita yang juara-juara terus gitu ya, tapi kita punya kegiatan ataupun prestasi lainnya gitu yang kemudian bisa kita kembangin, itu boleh banget untuk mendaftar di pemilihan mahasiswa berprestasi seperti itu. Nah, dari situ persiapan berkas itu ada kemampuan bahasa Inggris, kemudian pengumpulan sertifikat, portofolio, dan gagasan kreatif. Nah, dari situ kemudian kita akan diseleksi di tingkat fakultas untuk dipilih sebagai mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas. Kemudian kita akan mengikuti super camp. Jadi super camp ini kita nih dari seluruh mahasiswa baik sekolah vokasi maupun fakultas yang ada di Universitas Gadjah Mada, kemudian kita diseleksi kembali untuk mendapatkan berbagai predikat di tingkat universitas. Salah satunya sebagai mahasiswa berprestasi terfavorit Universitas Gadjah Mada. Seperti itu. Wow, luar biasa banget. Nah, tadi kan Hudi juga sempat nge-mention bahwa ada beberapa jalur undangan. Ya. Kalau Hudi sendiri kan jalur undangan gitu. Nah, kira-kira sebenarnya dari total keseluruhannya itu ada berapa jalur yang bisa kita ikutin sih untuk ikut Pilmapres itu?
Jadi sebenarnya jalur undangan itu bukan berarti seperti SNMPTN gitu ya, yang kemudian kita nggak perlu tes, terus langsung masuk, kemudian langsung diseleksi di universitas, enggak. Jadi jalur undangan itu lebih kepada dari Ditmawa melihat dari portofolio kita yang dimasukin di sang juara seperti itu ya, di prestasi di Simaster. Kemudian dari Ditmawa ini menyarankan gitu dari setiap mahasiswa-mahasiswi yang ada di fakultas mereka itu untuk kemudian ayo gabung gitu, mengikuti berkontribusi di pemilihan mahasiswa berprestasi seperti itu. Nah, untuk jalurnya sendiri pemilihan mahasiswa berprestasi itu sebenarnya cuma 2, jalur undangan dan juga jalur reguler atau biasa. Tetapi yang membedakan sebenarnya hanyalah kalau yang jalur undangan ya kita cuma dimintain aja, tapi kalau reguler tuh memang inisiatif kita mendaftar. Tapi pun jalur undangan pun kadang ada juga mahasiswa yang mungkin tidak mau ataupun ada yang mau menerima undangan tersebut. Jadi itu memang relatif ya, artinya dia boleh mengikuti, boleh saja tidak. Nah, Hudi, kira-kira nih boleh diceritain nggak sih itu syarat-syaratnya apa aja? Kemudian mungkin kan banyak banget yang pengen ngikutin jejak langkah Hudi nih untuk jadi mahasiswa berprestasi biar mereka bisa lebih persiapan sedini mungkin gitu ya. Mungkin dari semester 1 awal masuk ke Faperta nih, mereka udah bisa prepare biar bisa jadi mahasiswa berprestasi gitu. Mungkin bisa sharing pengalaman Hudi. Oke, jadi sebenarnya mahasiswa berprestasi itu kita bisa mempersiapkan dari awal nih. Terutama yang pertama adalah kemampuan berbahasa Inggris seperti itu ya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Inggris itu merupakan salah satu bahasa yang sangat penting dalam berbagai bidang ya. Salah satunya pemilihan mahasiswa berprestasi ini, karena kita akan melampirkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Selain itu, personal branding ataupun portofolio itu dapat kemudian kita asah, baik mulai dari semester 1 hingga semester kita saat ini gitu. Dari portofolio itu kemudian akan membantu kita menjadi sebagai portofolio yang akan membantu kita dalam pemilihan mahasiswa berprestasi. Dan tentunya adalah gagasan kreatif. Nah, gagasan kreatif di sini adalah pengembangan dari gagasan ilmu kita ya, baik dari berbagai bidang, khususnya di bidang pertanian yang kemudian kita bisa kontribusikan untuk memberikan ide khususnya di bidang sustainable development goals seperti itu, Helma. Oh iya ya. Nah, kira-kira nih dulu, apakah sebagai mahasiswa berprestasi ini adalah salah satu goals yang sebenarnya udah Hudi set dari awal masuk gitu, atau sebenarnya aku juga nggak nyangka nih gitu, gimana? Jadi memang ya kalau saya pribadi itu memang dari semester awal memang sudah ingin mengikuti berbagai kegiatan sebenarnya. Salah satunya mungkin yang saya dengar ketika saya semester 1, semester 2 itu salah satunya adalah kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi ini. Jadi saya memang dari semester awal tuh kayak pengen berpikir ya bahwasannya apa sih yang bisa saya kontribusikan untuk fakultas saya, universitas saya gitu ya, sesuai dengan kemampuan dan bakat saya seperti itu. Jadi memang dari awal saya pengen berkontribusi seperti itu. Luar biasa. Nah, apakah dari awal juga Hudi ada mentor khusus yang memang mengarahkan Hudi hingga bisa sampai di titik ini, atau semua itu Hudi atas inisiatif sendiri? Jadi sebenarnya memang berdasarkan atas kemampuan, keinginan sendiri seperti itu. Tetapi karena saya mengikuti berbagai organisasi, baik di tingkat universitas, kemudian baik di tingkat fakultas, dan juga baik di tingkat daerah. Nah, dari organisasi-organisasi ini kemudian saya mengenal berbagai macam relasi gitu ya, dari kakak kelas, kakak tingkat, dan juga orang-orang yang kemudian pernah berkontribusi. Nah, dari sinilah kemudian saya belajar dan juga menauladani mereka seperti itu untuk kemudian berkontribusi di pemilihan mahasiswa berprestasi seperti itu, Helma. Wah, keren, berarti emang lingkungan itu sangat mempengaruhi kita gitu ya. Nah, tadi Hudi sempat bilang kalau Hudi juga aktif di organisasi nih, aktif di banyak kegiatan, tapi ternyata juga tetap bisa berprestasi di bidang akademik gitu. Mungkin bisa sharing, karena ini mungkin jadi salah satu dilematis ya buat mahasiswa-mahasiswa. Kebanyakan dari mereka takut untuk aktif di organisasi karena takutnya ntar kegiatan akademiknya jadi terhambat gitu, jadi nggak maksimal gitu. Nah, sementara ini buktinya nih, ada Hudi di sini yang aktif organisasi, ikut banyak kegiatan, tapi juga bisa berprestasi gitu. Gimana tuh manajemen waktunya, Hudi? Jadi terkait manajemen waktu, prinsip saya sebenarnya adalah kita berkuliah itu sebenarnya bukan hanya dari sisi hard skill yang kita dapat. Hard skill itu berarti kan sesuatu yang kita dapatkan dari akademik. Nah, bagaimana kemudian mengkoordinasikan antara akademik dan non-akademik itu bisa berjalan sustainable, artinya berkelanjutan dan imbang seperti itu ya. Jadi kalau saya pribadi, sewaktu saya masih belajar, kala itu saya memaksimalkan ketika di kelas ya saya berkontribusi secara aktif di sana. Artinya ketika dosen menerangkan, memberikan pengajaran, nah kita kemudian
partisipasi di sana seperti itu. Jadi kita memahami semuanya, memfokuskan semua perhatian di sana. Nah, tetapi kegiatan organisasi itu kan tidak semestinya di pagi hari dan lain sebagainya. Kita bisa memanajemennya. Artinya ketika di sore hari kegiatan itu berlangsung, nah biasanya kalau di fakultas kita kan dari pagi, sore kadang ada praktikum dan lain sebagainya. Nah, malamnya itu kemudian kita bisa berkontribusi di sana. Nah, untuk mengikuti kompetisi dan berbagai macamnya itu bisa kita kembangkan di weekend gitu, Sabtu dan Minggu gitu ya. Nah, kemudian kita bisa mengasah, mengikuti kegiatan dan lain sebagainya sehingga baik dari sisi hard skill, kita dapatkan skill kita di bidang akademik tersebut dan juga soft skillnya di bidang organisasi dan juga pengembangan diri di kompetisi itu dapat berjalan dengan imbang. Nah, tentunya dalam kegiatan ini kita juga tentu ada keluarga dan juga orang-orang di sekitar kita ya teman-teman. Nah, relasi itu juga perlu dijaga dengan adanya pengaturan dan manajemen yang baik seperti itu. Tapi intinya untuk menyeimbangkan akademik dan juga kegiatan non akademik ini maksimalkan kegiatan di kelas dengan baik seperti itu. Oh iya. Jadi nggak apa-apa waktu istirahatnya berkurang, tapi emang harus ada yang dikorbankan gitu ya. Asalkan manajemen yang tepat. Manajemen yang tepat itu perlu di-highlight itu. Aku mau tanya nih Hudi, kira-kira nih ketika Hudi menempuh proses pendaftaran sebagai Pilmapres itu, apakah ada struggle-struggle yang Hudi hadapi gitu, kayak ya Allah kok berat banget atau gimana gitu, mungkin bisa diceritakan? Oke. Mungkin saya mau cerita terkait dukanya dulu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa dalam pemilihan mahasiswa berprestasi itu ada penyusunan gagasan kreatif, kemudian berbagai macam bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ketika menyusun gagasan kreatif itu kan kita harus mengkoordinasikan dengan dosen, kemudian menginterpretasikan antara gagasan kreatif tersebut dengan bidang ilmu kita gitu, khususnya di bidang pertanian secara umum dan mikrobiologi secara khusus. Nah, dari situ kemudian hal itu harus kita koordinasikan ya. Jadi kayak harus menyesuaikan dengan akademik juga. Kala itu saya juga masih di semester 3 dan juga semester 5 menjadi asisten dan lain sebagainya. Jadi itu menurut saya lebih ke manajemen waktu sih hal-hal dukanya. Nah, kalau terkait sukanya seneng ya, karena ketika mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi kita kan mengikuti super camp ya. Tentu saja kita tuh kayak mengenal banyak relasi gitu dari berbagai fakultas dan juga sekolah vokasi. Nah, jadi teman-teman kita ini punya bakat dan talentanya masing-masing, prestasinya masing-masing. Nah, dari situ kemudian kita bisa belajar, oh ternyata di bidang kita pertanian itu memiliki integrasi nih dengan bidang teknik misalnya, atau bidang teknik pangan misalnya seperti itu. Jadi kayak kemudian ilmu-ilmu akan bertambah dan kemudian relasi kita juga akan bertambah seperti itu. Dari hal-hal tersebut kemudian memupuk kita menjadi pribadi yang kemudian lebih baik lagi untuk memahami hal dan juga interpretasi yang ada di sekitar kita seperti itu. Nah, itu kalau prosesnya yang tadi itu kan berkaitan dengan berkas ya? Ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Nah, kalau untuk hal yang kita lakukan ketika hari H seleksi itu, apakah ada misal unjuk bakat tertentu atau apa gitu? Mungkin masih banyak orang yang belum paham nih, Budi. Ya. Jadi dalam pemilihan mahasiswa berprestasi kita akan diseleksi ya dari sisi gagasan kreatif dan juga portofolio kita terlebih dahulu. Nanti dari portofolio kita, itu portofolio kita yang kita masukkan ya, baik dari sisi akademik maupun kegiatan pengabdian apapun yang bernilai kala itu, dan kita presentasikan nih di depan para dosen ya, gitu ya. Kalau di tingkat fakultas dengan para dosen di fakultas kita, dan kalau di tingkat universitas kita bakal presentasi dengan berbagai macam dosen yang dari Universitas Gadjah Mada, dari berbagai fakultas seperti itu. Nah, dari situ kita akan diseleksi dan kemudian masuk ke presentasi gagasan kreatif kita. Dan tentunya ini biasanya menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi kita kemudian challenging juga kan bagaimana kita memahami dan juga bercerita terkait dengan portofolio kita dan juga gagasan kreatif yang akan kita implementasikan seperti itu. Oh, luar biasa sekali. Ternyata prosesnya panjang dan nggak cuma berkasnya aja yang riwah ya. Ternyata kita presentasi pakai bahasa Inggris. Tapi jangan takut karena itu bisa dilatih ya, Hudi ya. Tentu. Bisa dipersiapkan sedini mungkin. Nah, aku sekarang mau tanya terkait dengan predikat yang Hudi dapetin nih. Salah satu amanah yang diberikan gitu ya. Kira-kira dengan predikat itu apakah ada tanggung jawab tertentu atau role tertentu yang harus Hudi perankan atau kontribusi Hudi atas gelar yang udah diperoleh itu? Kalau saya sih memahaminya bahwa memang kalau di mahasiswa berprestasi itu kan bukan berarti kita wah super power seperti itu ya dan berlagak seperti orang yang hebat seperti itu. Bukan, justru dengan menjadi mahasiswa berprestasi kita itu harus semakin rendah hati gitu. Artinya kita bertanggung jawab untuk menginspirasi banyak orang, memotivasi banyak orang. Kita juga masih belajar, tetapi kita juga kemudian bagaimana menginterpretasikannya itu kepada orang-orang di sekitar kita. Artinya apa? Ketika bertemu dengan adik kelas ataupun orang-orang di sekitar kita bisa belajar bersama
gitu ya terkait bakat, minat kita, dan kemudian kita bisa saling menguatkan, memotivasi antara satu yang lain. Nah, itulah sebenarnya tanggung jawab yang kemudian dimiliki sebagai seorang mahasiswa berprestasi seperti itu, Helma. Luar biasa. Jadi setelah kita dapat predikat mahasiswa berprestasi itu tuh bukan final ya, justru itu baru memulai untuk menyebarkan kebermanfaatan untuk lebih luas lagi gitu. Ya, nah, kalau untuk mahasiswa berprestasi sendiri itu sebenarnya ada berapa predikat, Budi? Jadi untuk mahasiswa berprestasi sendiri untuk di tingkat universitas kita ada predikatnya sebagai juara pertama, 2, 3 dan khususnya mahasiswa berprestasi tingkat favorit Universitas Gadjah Mada seperti itu. Yang kemudian dari universitas dan dari sekolah vokasi itu akan dikirimkan satu untuk mewakili Universitas Gadjah Mada seperti itu. Yang dari juara pertama. Oke, nasional, ke tingkat nasional. Iya, ke tingkat seperti nasional itu. seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Tapi itu punya perannya masing-masing. Tentu. Nah, kalau untuk pemilihan Pilmapres ini biasanya dilaksanakan di semester ganjil berarti ya? Iya, biasanya semester ganjil, tapi diseleksinya di semester genap untuk ininya. Pendaftarannya semester ganjil dari semester ganjil, ya? Seleksinya biasanya di semester genap, seperti itu. Dan biasanya minimal semester 3? Semester 3 udah bisa berkontribusi. Berarti bisa dipersiapkan dari awal kita masuk nih ya, sebagai maba gitu. Tapi biasanya waktu maba tuh terlena dengan aku mau mencoba adaptasi dengan lingkungan baru, aku mau mencoba adaptasi dengan daerah baru. Apalagi nih Hudi nih, mungkin bisa diceritakan Hudi ini kan dari Kalimantan gitu ya. Iya benar. Dari daerah yang jauh dari Jogja gitu, mungkin culture-nya juga beda. Nah gimana Hudi bisa menyesuaikan itu dan bisa survive dan menjadi orang yang hebat gitu. Aku melihatnya tuh kayak Hudi hebat gitu. Dan sangat menginspirasi tentunya. Oke, jadi sebenarnya prinsip saya adalah ya peribahasa kita pada umumnya ya, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung gitu ya. Biasa. Bagaimana kemudian kita bisa menyeimbangkan antara budaya yang ada dengan budaya yang lain. Karena dimanapun kita berada, kita akan terus belajar seperti itu ya, belajar dan juga mengimbangi. Dan tentunya menurut saya dimanapun kita ditempatkan, kita tentu akan menjadi pribadi yang baik ketika kita bisa menghargai budaya ataupun adat yang ada di sana seperti itu. Nah, tentu saja hal itu dapat diperoleh dengan berbagai macam relasi dan juga hal-hal yang bisa kita temukan dari berbagai orang yang ada di sekitar kita. Jadi lebih ke penyeimbangannya seperti itu dan akulturasi yang baik seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Nah, Budi, mungkin aku mau tanya nih, kan banyak mahasiswa yang pengen mengikuti jejak langkah Hudi ya, seperti yang tadi aku bilang, karena Hudi sangat menginspirasi. Kira-kira ada tips atau wejangan-wejangan buat mereka biar ya setidaknya bisa lah kayak Hudi, bisa kok gitu. Karena kadang kita tuh selalu apa ya, kayak nggak percaya diri gitu, underestimate ke diri sendiri. Baik, untuk tips mungkin ya, jadi kalau saya pribadi menyarankan adalah, jadi selama kita kuliah itu kan ada 4 tahun gitu ya, di mana 4 tahun ini terdiri dari 8 semester. Jadi maksimalkan setiap semester yang ada. Semester 1 dan semester 2 adalah masa di mana kita mengenal orang-orang apapun itu yang bersifat positif ya tentunya, dan mengikuti berbagai macam organisasi yang kiranya itu sesuai dengan bakat kita. Semester 3 dan semester 4 adalah di mana kita kemudian mengasah hal-hal tersebut. Kan kita udah bergabung nih berbagai organisasi, kompetisi, dan juga menemukan passion kita. Kemudian kita berlatih dan kemudian kita menginterpretasikan diri, mengikuti berbagai, mencoba. Dan juga kemudian di semester 5 dan 6 kita kemudian bisa mengikuti berbagai kegiatan seperti exchange ataupun sekarang nih banyak MBKM ya Helma. Jadi kayak program-program ini bisa kita kembangkan dan kita asah, ya, kemudian kita ya. jadi kita bisa ikutin. Nah, hingga di semester 7 dan semester 8 kita kemudian menyadari gitu ya, menyadari bahwasannya segala sesuatu yang kita peroleh dari semester 1 sampai semester 6 ini ternyata sangat berkontribusi baik khususnya untuk kita. Sehingga di semester 7 dan 8 kita dapat fokus untuk menyusun tugas akhir ataupun kegiatan lain atau mungkin fast track dan lain sebagainya. Nah, dari situ kemudian kita bisa melanjutkannya untuk jenjang selanjutnya. Karena sebenarnya di perkuliahan itu kan yang kita harapkan adalah hard maupun soft skill-nya. Ya, seperti itu sih tips dari saya. Oke, luar biasa banget nih ya Hudi ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih. Karena kita udah cukup lama nih ya. Sebenarnya dampak apa sih yang Hudi harapkan ketika mendapatkan predikat sebagai mahasiswa berprestasi? Oke, terima kasih. Jadi kalau saya pribadi itu dampak yang saya harapkan itu baik diri saya maupun orang lain ya. Tapi tentunya saya berharap adalah dengan menjadi seorang mahasiswa berprestasi, saya semakin banyak menginspirasi gitu ya, banyak orang gitu, khususnya mahasiswa-mahasiswa kita yang kemudian ingin
berprestasi, mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minat kita. Karena sejatinya mahasiswa berprestasi itu bukan berarti mahasiswa yang selalu juara, selalu apapun yang kalian lakukan dan berkontribusi baik bagi orang lain dan sesama kalian, itu adalah dikatakan sebagai mahasiswa berprestasi. Apalagi kalian mampu berdampak dan memberikan apa yang kalian punya kepada orang lain, baik bakat, minat, talenta kalian masing-masing yang tentunya itu mengarahkan diri kalian kepada positif. Jadi dampak-dampak inilah yang kemudian bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu, Helma. Luar biasa. Dari Hudi sendiri, ada nggak quotes yang selalu jadi pegangan gitu, kayak moto hidup atau apalah itu sebutannya ya? Ada nggak yang memotivasi diri sendiri? Saya pribadi selalu memegang 3 prinsip ini, BBM, yaitu berdoa, bekerja, dan melayani. Karena sejatinya sebagai seorang manusia, kita tentunya berdoa ya sebagai makhluk yang beriman, menyerahkan segala sesuatunya kepada yang mengatur hidup kita, yaitu Tuhan, dan juga bekerja, yaitu kita sebagai seorang mahasiswa, ya kita bekerja secara baik sebagai seorang mahasiswa, yaitu belajar dengan baik, sebagai seorang pekerja ya bekerja dengan baik, dan juga melayani. Di sini yang penting, karena sejatinya ilmu yang kita punya, hal-hal baik yang kita punya itu kemudian kita harus bagikan kepada orang lain, bisa berbagai macam, mungkin menginspirasi, mengajar, mengikuti kompetisi, dan berkontribusi di fakultas kita, universitas kita, salah satunya dengan mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi. Dengan seperti mengikuti itu. Pilmapres ini bisa memperluas ya jangkauan kita gitu ya. Iya. Betul, luar biasa sekali. BBM ini perlu kita highlight juga nih. BBM salah satu prinsip hidupnya Hudi yang mungkin bisa kita terapkan di hidup kita juga. Karena sangat menginspirasi. BBM tadi apa? Belajar, berdoa, bekerja dan melayani. Oke. Nah, Sobat Faperta, mungkin untuk episode kali ini kita bisa cukupkan sampai sekian. Tentunya kita masih akan hadir dengan episode-episode lainnya yang tentunya lebih seru, nggak kalah seru dari episode kali ini. Sebelumnya makasih banyak Hudi udah mau berbagi, sudah menginspirasi Sobat Faperta dimanapun Sobat Faperta berada. Oke Sobat Faperta, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan yang paling penting adalah share biar apa yang udah disampaikan Hudi, hasil dari sharing-sharing kita ini bisa menginspirasi lebih banyak Sobat Faperta lagi, seperti itu. Nah, jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi biar Sobat Faperta nggak ketinggalan updatean episode-episode berikutnya yang dijamin nggak kalah seru topiknya dari sesi kali ini. Kami pamit undur diri, aku Helmania Jelita. Aku Hudi. Sampai jumpa.